Jadi di video kali ini, aku itu bakal bahas 15 pekerjaan dari rumah yang menguntungkan dan gak perlu pengalaman buat mulai. Aku rasa sekarang ini banyak orang yang gak mau pergi ke kantor ya, dan kenyataannya ada banyak banget pekerjaan keren di luar sana yang gak butuh banyak pengalaman, tapi ya tetap bayar kamu banyak. Jadi aku udah susun daftar 15 pekerjaan yang bisa kamu lakukan dari rumah, dan semuanya punya potensi penghasilan 6 digit guys. Aku udah pilih daftar ini supaya ada sesuatu untuk semua orang, jadi aku dorong kamu buat nonton video ini sampai habis ya, dan pilih satu atau dua yang kamu suka dan mulai kerja untuk diri sendiri. Memilih untuk kerja sendiri itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidup ya, dan aku itu bener-bener rekomendasiin ya buat siapa aja yang pengen kebebasan waktu dan juga tempat. Oke, jadi mari kita mulai. Pekerjaan pertama yang kita bahas hari ini itu adalah online seller. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu apa itu, jadi biar aku jelasin sedikit ya. Ketika kami itu kerja sebagai seller, kami itu basically yang ngatur panggilan penjualan untuk program, layanan, atau produk tertentu. Misalnya banyak penjual kursus online yang pakai seller buat bantu ngatur panggilan penjualan itu, dan mereka juga bakal hire orang lain sebagai closer buat beneran ikut ke panggilan itu. Jadi sebagai seller tuh, kamu itu bakal ada di DM ya sama seseorang, terus ngobrol dengan banyak orang sekaligus dan coba untuk bikin mereka booking panggilan penjualan. Biasanya sih ini paling efektif ya buat barang atau layanan yang harganya tinggi, dan cara kamu itu dibayar adalah ya kamu itu bakal dapat persentase kecil dari penjualan akhirnya. Misalnya kalau kamu itu kerja untuk coaching yang harganya $5.000, kamu itu bakal ada di DM perusahaan atau orang itu, terus ngobrol sama orang-orang dan bikin mereka jadi lead ya, dan booking mereka untuk panggilan penjualan. Kamu itu nggak perlu ikut di panggilan itu karena ya kamu cuma setter guys. Itu adalah pekerjaan yang sempurna ya buat siapa aja yang agak malu dan nggak mau ikut di panggilan. Setelah kamu itu booking seseorang untuk panggilan penjualan, mereka itu bakal melalui proses penjualan, dan kalau dealnya itu berhasil, ya kamu itu bakal dapat katakanlah 2 atau 3% dari harga penjualannya. Jadi dalam kasus produk seharga $5.000, kamu itu bisa dapat seenggaknya ya $100 sampai $150 dalam komisi. Potensi pekerjaan ini tuh benar-benar besar ya, dan menurutku bagian terbaiknya adalah ini berbasis komisi guys, jadi nggak ada jam kerja yang pasti. Plus kalau kamu itu bisa booking banyak lead untuk penjualan atau produk ini, dan lead itu akhirnya melakukan pembelian, kamu itu bisa dengan mudah dapat ratusan sampai ribuan dolar per hari. Untuk menemukan pekerjaan kayak gini, kamu itu harus cari orang-orang yang jual produk atau layanan dengan harga tinggi ya. Kalian bisa mencoba untuk online untuk banyak orang di luar sana, dan kirim pesan atau email ke mereka dan bilang, hey, aku mau jadi setter untuk perusahaan kamu. Ya, ini adalah pekerjaan dengan bayaran tinggi yang bisa dilakukan dari rumah, dan yang terbaik adalah tentu aja ini semua lewat pesan, jadi kamu itu nggak perlu ikut di panggilan ya. Aku rasa ini adalah pekerjaan yang belum banyak orang tahu guys, jadi itu sebabnya aku taruh ini di urutan pertama. Kalau kamu itu mau dapat komisi yang lebih besar, kamu itu bisa akhirnya kerja sebagai closer untuk perusahaan yang sama, dan komisi itu kemungkinan bakal antara 5 sampai 10%, dan bisa jadi potensi penghasilan yang jauh lebih besar ya kan. Pekerjaan kedua yang kita bahas hari ini itu adalah asisten eksekutif jarak jauh. Sekarang ini banyak pengusaha atau bisnis yang lagi nyari asisten jarak jauh ya guys. Aku rasa banyak orang udah sadar bahwa mereka itu nggak perlu selalu ada di tempat, dan banyak hal yang bisa dilakukan secara virtual. Aku mau tekankan bagian eksekutif dari judul ini karena kalau kamu itu mau jadi asisten biasa untuk seseorang, itu kemungkinan besar nggak bakal bayar banyak. Sebaiknya kamu cari individu dengan kekayaan tinggi atau perusahaan besar dan lamar untuk jadi asisten eksekutif ya. Ini basically berarti kamu itu bakal melakukan aktivitas dan layanan yang lebih tinggi nantinya, dan itu seharusnya menghasilkan bayaran yang lebih banyak ya kan. Dan aku sarankan untuk langsung hubungin aja orang-orang atau perusahaan ini, atau lihat postingan pekerjaan yang berbeda untuk lihat pekerjaan apa yang tersedia ya kan. Untuk jadi baik di pekerjaan ini, kamu itu perlu sangat-sangat detail oriented ya guys, dan kamu itu harus siap dihubungi selama jam-jam kerja normal. Kalau kamu itu bisa melakukan itu, aku rasa ini adalah pekerjaan dari rumah yang sangat menguntungkan, dan itu sebabnya ini ada di urutan kedua dalam daftar ini. Selanjutnya di daftar ini adalah jadi manajer media sosial. Intinya pekerjaan ini adalah ngebantu bisnis ngatur kehadiran mereka di media sosial. Ini bisa termasuk hal-hal kayak postingan cerita di Instagram, bikin konten baru yang bisa mereka posting di semua platform media sosial, atau bahkan menjalankan channel YouTube untuk brand atau orang. Banyak brand besar yang menyadari kayak, hey, bikin traffic organik atau brand atau produk kita adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Jadi itu sebabnya mereka itu nyewa orang-orang kayak gini buat ngelola platform media sosial mereka. Untuk jadi baik di pekerjaan ini, kamu itu perlu punya pemahaman yang baik tentang media sosial, dan meskipun ini nggak butuh pengalaman, kamu seenggaknya harus jadi pengguna platform media sosial ini ya. Pekerjaan ini ngebutuhin banyak brainstorming serta pembuatan konten. Jadi kalau itu adalah sesuatu yang kamu suka, ini bisa jadi pekerjaan dari rumah yang sangat bagus. Kamu kemungkinan bakal dapat akses ke akun media sosial perusahaan atau orang ini, dan kamu bakal ditugasin untuk ngebuat konten yang konsisten dan relevan setiap harinya. Karena media sosial itu bisa menciptakan banyak pendapatan baru, itu sebabnya orang-orang itu mencari koordinator media sosial yang hebat, dan itulah kenapa pekerjaan ini ada di daftar ya. Selanjutnya adalah jadi manajer podcast. Sekarang ini banyak orang mulai tertarik dengan podcast guys. Mereka itu menyadari kayak, hey, podcast adalah cara yang sangat baik untuk membuat satu konten. Bisa diposting sebagai konten panjang, tapi juga bisa dipotong menjadi banyak konten pendek. Dan itu sebabnya kalau kamu itu familiar dengan podcasting, ini bisa jadi pekerjaan yang sangat luar biasa buat kamu. Intinya dengan posisi ini, kamu itu bakal membantu mengatur dan mengkoordinasi episode podcast yang berbeda ya. Kamu itu bakal membantu mengedit video podcast ini, dan ngebantu mentranskripnya, dan ngebantu postingnya di berbagai platform kayak Spotify dan Apple Podcast. Intinya kamu itu adalah orang yang jalanin acara ini ya, dan aku mau masukin pekerjaan ini di daftar ini karena gak banyak orang yang berpikir ini adalah pekerjaan yang sebenarnya. Tapi ada banyak banget loh orang di luar sana yang pengen mulai podcast buat bisnis mereka, tapi gak punya pengalaman atau waktu untuk menjalankannya sendiri. Nah, disinilah kamu itu bisa masuk ya. Seperti yang kita bahas, ini adalah bentuk media sosial, dan banyak orang menyadari bahwa podcast itu bisa menghasilkan banyak pendapatan tambahan. Jika kamu itu bisa menunjukkan bahwa kamu itu bisa menjalankan dan mengelola podcast yang sukses, kamu itu bakal dibayar dengan baik untuk pekerjaan ini. Dan apa yang aku sarankan itu adalah menghubungi pengusaha sukses dan menanyakan apakah mereka itu pernah berpikir untuk menjalankan
menjalankan podcast mereka sendiri. Jika mereka mau, kamu itu bisa kerja secara virtual buat mereka dan menawarkan layananmu. Ini adalah keterampilan yang bernilai tinggi ya teman-teman, yang banyak dicari orang saat ini. Oke, pekerjaan selanjutnya yang kita bahas hari ini yang sangat menguntungkan dan bisa dilakukan dari rumah itu adalah jadi editor video pendek. Intinya apa yang bakal kamu lakukan itu adalah mengambil konten panjang dan memotongnya menjadi konten pendek yang mudah dicerna untuk platform kayak TikTok atau Instagram Reels. Aku sarankan untuk melakukan ini per video ya. Jadi katakanlah kamu itu bisa mematok harga antara $20 sampai $50 per video, atau kamu juga bisa punya klien dengan sistem retainer di mana kamu itu bisa bikin beberapa konten untuk mereka per bulan dengan biaya yang tetap. Aku juga sarankan untuk fokus pada niche tertentu ya. Jadi hubungi aja beberapa membuat konten di niche tertentu dan tawarkan layananmu. Katakan bahwa kamu itu sangat ahli dalam membuat konten pendek untuk niche itu, dan itu seharusnya menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi kan. Aku tahu banyak pekerjaan ini berhubungan dengan media sosial, tapi ini adalah salah satu industri terbaik untuk dimasukin, terutama kalau kamu itu ingin bekerja dari rumah. Bagian terbaik tentang membuat video pendek untuk orang lain itu adalah kamu itu bisa menyewa orang lain untuk mengerjakannya. Jadi daripada mengedit sendiri, kamu itu bisa mengubah ini menjadi agensi gitu ya teman-teman. Dan dengan begitu, kamu itu bisa manfaatin waktu orang lain daripada menukar waktu kamu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Berbagai perusahaan tuh menyadari bahwa konten pendek itu sedang berkembang pesat ya guys, dan banyak pengusaha menyadari pentingnya konten pendek. Jadi ada banyak banget permintaan untuk pekerjaan ini, dan jika kamu itu bisa melakukannya dengan benar, kamu itu seharusnya bisa dengan mudah menghasilkan 6 digit atau lebih. Pekerjaan selanjutnya yang bisa kita bahas hari ini itu adalah membuat template di platform produktivitas untuk dijual. Ini termasuk platform seperti ClickUp dan Notion. Intinya ya, dengan semakin banyak orang yang bekerja untuk diri sendiri dan memulai bisnis kecil menggunakan platform produktivitas seperti ClickUp dan Notion itu telah melonjak ya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengusaha baru itu tuh belum tahu cara menggunakan platform ini, dan disinilah template kami itu berperan ya guys. Kamu itu bisa dengan mudah membuat template produktivitas dalam waktu yang tidak terlalu lama dan menjualnya sebagai downloadan digital gitu. Banyak orang yang melakukan ini dengan sangat sukses, misalnya Aislo di Twitter dan Thomas Frank ya kan. Potensi penghasilan dari pekerjaan ini tuh sangat tinggi ya teman-teman. Sebenarnya apa yang perlu kamu lakukan itu adalah membangun audiens terlebih dulu yang seharusnya berfokus pada produktivitas. Tawarkan banyak value dalam hal mengajarkan cara menggunakan platform ini, dan kemudian buat produk digital premium yang bisa mereka download. Kamu juga bisa jual di platform kayak Kogi atau Gumroad atau bahkan di Etsy. Aku bilang ada banyak banget orang di luar sana yang ngebeli template ini ya sekarang. Jadi kalau kamu itu bisa mendapatkan sedikit dari gue itu ya, kamu itu bakal menghasilkan banyak uang nantinya. Hal pertama tentang downloadan digital tuh kayak template ini tuh adalah ya margin keuntungannya sangat tinggi teman-teman. Biaya pemenuhan tuh hampir gak ada, dan itulah sebabnya kebanyakan orang yang menjual produk digital memiliki margin keuntungan sampai 95% atau lebih. Ini adalah usaha sampingan yang sangat baik dan menguntungkan yang bisa dengan mudah berubah menjadi bisnis 6 digit atau bahkan 7 digit. Ya itu sebabnya aku mutusin untuk masukin ke dalam video ini. Pekerjaan selanjutnya yang kita bahas hari ini yang bisa menghasilkan 6 digit atau lebih adalah jadi pengembang website. Sekarang kamu itu mungkin berpikir, gimana caranya aku bisa melakukan ini tanpa pengalaman? Nah, kabar baiknya adalah ini tuh adalah keterampilan bernilai tinggi yang sebenarnya nggak memerlukan waktu lama buat dipelajari teman-teman. Ada banyak membuat website drag and drop di luar sana yang nggak perlu pengalaman coding, tapi tetap mungkinin kamu untuk bikin website yang terlihat sangat bagus. Aku sarankan untuk belajar Webflow, WordPress, Squarespace, atau bahkan Wix, dan kemudian fokus saja pada jenis website yang kamu bantu bangun. Misalnya ya, aku itu mungkin fokus pada bantu psikiater ngebangun website pribadi mereka. Alasan kenapa fokus pada niche itu tuh ya sangat penting ya, karena itu sangat meningkatkan tingkat konversi kamu nantinya. Jadi ketika kamu itu melakukan outreach, kamu itu bisa mengenakan harga yang lebih tinggi, ngasih produk yang lebih baik ya, karena kamu sangat berpengalaman kan di bidang itu, dan mendapatkan klien dengan lebih mudah. Luangkan beberapa hari untuk belajar salah satu platform ini dan mulai melakukan outreach ke berbagai bisnis di luar sana yang nggak memiliki website yang baik ya. Tawarin aja layananmu, bangun portofolio yang baik, dan aku jamin kalau kamu itu melakukan pekerjaan dengan baik untuk klienmu, mereka itu akan merekomendasikan kamu kepada teman-teman mereka, dan kamu juga akan segera memiliki bisnis yang mengalir dengan baik. Secara keseluruhan, ini adalah keterampilan bernilai tinggi yang aku rasa bisa dipelajari siapa aja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kamu bisa melakukannya dari mana aja, kapan aja, dan itulah sebabnya aku rasa ini adalah pekerjaan yang sempurna untuk banyak dari kamu yang nonton video ini. Oke, jadi pekerjaan selanjutnya yang kita bahas itu adalah membuat channel YouTube tanpa wajah. Sekarang ini pasti lebih sedikit beresiko karena nggak ada aliran uang langsung dengan jenis pekerjaan ini, tapi potensial penghasilannya ya sangat besar teman-teman. Idealnya kamu itu mau melakukan ini sambil tetap melakukan usaha sampingan atau pekerjaan lain yang menghasilkan uang kan. Kalau kamu itu ngebangun channel YouTube tanpa wajahmu cukup lama, kamu itu seharusnya bisa memonetisasinya dalam waktu 6-12 bulan. Intinya channel YouTube tanpa wajah itu adalah sesuatu yang banyak banget orang lakukan sekarang, dan dengan alasan yang baik kamu itu bisa membuat video YouTube sekarang tanpa menunjukkan wajahmu teman-teman. Dan banyak dari channel ini yang sangat sukses dalam hal monetisasi. Hal hebat tentang jenis bisnis ini itu adalah bisa otomatisasiin seluruh proses dengan menginvestasikan uang, dan kamu bisa menyewa penulis naskah, menggunakan AI untuk menghasilkan ide video, dan menggunakan AI untuk membuat suara untuk videonya, dan menyewa video editor dari luar negeri dengan biaya yang gak terlalu mahal. Melakukan ini secara konsisten untuk waktu yang lama dalam niche tertentu itu bisa menghasilkan channel YouTube yang sangat sukses. Kalau kamu itu belum tahu, YouTube adalah salah satu pekerjaan terbaik menurutku. Aku udah melakukannya secara penuh waktu hampir 3 tahun, dan aku benar-benar menghasilkan jutaan dari ini. Kita nggak akan bahas terlalu banyak detail ya tentang bagaimana kamu itu bisa mulai channel YouTube tanpa wajah, tapi aku akan kasih link di bawah ya untuk kursus gratis yang aku buat yang ngajarin langkah demi langkah cara melakukannya. Secara keseluruhan ini adalah pekerjaan yang hebat yang bisa kamu lakukan dari mana aja guys, dan kalau dilakukan dengan benar dan dimonetisasi dengan baik, ini bisa ngehasilin ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar per tahunnya. Oke, jadi pekerjaan selanjutnya yang kita
kita bahas itu adalah jadi akuntan. Seorang akuntan pada dasarnya menangani pembukuan untuk sebuah bisnis, mengklasifikasikan transaksi bisnis, misalnya hal-hal yang dibeli bisnis, uang yang masuk, membuat laporan laba rugi, neraca, dan hanya menyiapkan angka-angka untuk CPA agar bisa melakukan pengembalian pajak. Kamu gak perlu lisensi buat ini, dan ini sebenarnya sangat mudah dipelajari. Aku sarankan untuk mengikuti kursus cepat tentang QuickBooks dan kemudian beli niche yang ingin kamu spesialisasikan. Aku tahu aku udah menyebutkan kata niche di video ini berkali-kali, tapi kalau kamu itu ingin menghasilkan lebih banyak uang, kamu perlu fokus pada niche ya. Jangan lakukan usaha sampingan yang tidak fokus pada niche karena aku jamin itu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan klien. Jadi misalnya katakanlah kamu itu ingin jadi akuntan di niche pembuatan konten kan. Ini berarti kamu akan sangat baik dalam menangani pembukuan untuk berbagai pembuat konten dan kamu itu bisa mengenakan biaya bulanan, bekerja dengan banyak klien yang berbeda dan ini bisa jadi pekerjaan yang sangat menguntungkan. Kamu juga bisa melakukannya dari mana aja di dunia kapan aja. Jadi ya, itu sebabnya aku itu ingin masukkannya ke dalam video ini. Aku juga sarankan untuk mengikuti kelas tentang pembukuan perusahaan akuntansi ya. Dan ya, ini tuh memang memerlukan biaya, tapi kamu itu harus melihat ini sebagai bisnis yang sebenarnya ya guys. Kalau kamu melakukannya, kamu itu bisa dengan mudah menciptakan bisnis 6 digit dari ini. Dan aku taruh kursusnya di bawah ya kalau kamu itu mau cek. Oke, pekerjaan selanjutnya yang akan kita bahas hari ini itu adalah jadi pembuat konten UGC. UGC itu singkatan dari User Generated Content ya. Dan sekarang ini banyak merek dan perusahaan yang menyadari bahwa mereka itu perlu membuat konten pendek ya kan. Jadi disinilah kamu itu akan masuk. Kamu itu akan membuat video untuk brand atau perusahaan ini dan kamu itu mungkin akan menampilkan dirimu menggunakan produk atau menunjukkan produk tersebut. Alih-alih memposting di saluran media sosialmu sendiri dan kamu itu akan langsung mengirim video ini ke brand atau perusahaan dan ya mereka bisa memposting video ini di halaman mereka. Biasanya kami itu bisa mengenakan biaya per video atau memiliki mereka dalam sistem retainer bulanan ya, dimana kami itu akan bikin ya katakanlah 5-10 video per bulannya dan mengenakan biaya sekitar berapa dolar per bulan. Brand-brand ini tuh menyadari guys bahwa ini adalah cara yang sangat efektif dan hemat biaya buat bikin konten. Jadi kalau kami itu familiar dengan pembuatan konten short gitu, ini bisa jadi pekerjaan yang sangat menguntungkan. Setelah kami itu mendapatkan cukup klien, ini juga bagus ya karena kami bisa melakukannya dengan nyaman di rumahmu sendiri. Brand-brand ini tuh seringkali mengirim produk untuk kamu dan nampilin di dalam videonya. Dan ya, ini adalah pekerjaan yang sangat keren dan yang bisa memulai karirmu sebagai pembuat konten. Dan aku tahu orang-orang yang menghasilkan lebih dari 10.000 dolar per bulan tuh melakukan ini guys. Dan ya, itu sebabnya aku rasa ini adalah pekerjaan dari rumah yang sangat bagus sekali untuk dikerjakan. Oke, jadi pekerjaan rumahan yang bisa kita bahas hari ini tuh adalah jadi voice actor. Ya, sekarang untuk jadi voice actor tuh kami tuh nggak perlu jadi profesional ya sebenarnya. Banyak perusahaan saat ini tuh mencari untuk nerjemahin konten mereka ke dalam berbagai bahasa, terutama buat channel YouTube. Jadi kalau kami itu tahu bahasa tertentu dan kami itu bisa menawarkan ini sebagai layanan, dan aku jamin ada banyak orang yang nyari layanan ini. Apa yang aku lakukan tuh adalah menghubungi channel YouTube yang sukses dan cari channel yang sangat besar itu di satu negara tertentu tapi belum punya kehadiran mereka di negara lain. Misalnya aku itu punya channel yang cukup besar ya di Amerika Serikat, tapi channel ini tuh nggak ideal buat orang-orang yang berbahasa Spanyol. Jadi kalau aku itu mau bikin channel bahasa Spanyol, aku itu bisa menggunakan layanan kayak gini. Dan kamu itu bisa jadi layanan all-in-one gitu guys buat ngelakuin terjemahan buat orang-orang dengan pertama tentu menggunakan AI dan kemudian kalian bisa memperbaikinya. Dan kemudian kalian bisa pakai mikrofon atau bikin suara buat video ini dan langsung kasih ke channelnya. Tentu aja ini bisa dilakukan tidak hanya untuk channel YouTube ya, tapi juga untuk jenis bisnis lainnya guys. Aku rasa banyak orang menyadari kayak, hey, kita itu punya banyak konten loh dalam satu bahasa tertentu, kenapa kita nggak ngubahnya ke konten untuk negara lain juga? Untuk mendapatkan klien, kalian bisa pergi ke platform kayak Fiverr atau Upwork, tawarkan layanan suara kamu dan dari sana, kamu itu seharusnya bisa membangun daftar klienmu ya kan? Dan secara keseluruhan, ini adalah keterampilan bernilai tinggi guys, yang bisa hasilin uang dan sangat baik banget. Jadi ya, kalau kami itu tahu berapa bahasa, ini tuh bisa jadi pekerjaan dari rumah yang sempurna buat kamu. Oke, pekerjaan selanjutnya yang kita bahas itu adalah juga terkait dengan konten ya, dan ini adalah jenis penulisan konten. Kami itu mungkin sudah melihat ini di video lain, tapi aku bakal kasih tahu kamu bagaimana cara melakukannya untuk maksimalin potensi penghasilan kamu serta membuatnya jadi super efisien. Sekarang ini ada banyak banget alat AI di luar sana ya guys, kayak Copy.ai atau bahkan ChatGPT yang mungkinin kamu buat bikin fondasi pertama untuk konten. Ini bakal lakuin banyak riset buat kamu ya, dan tentu aja kami itu harus memeriksa faktanya ya guys. Tapi setelah kami itu punya draft pertama, kami itu bakal bisa masuk ya, terus mengubahnya dan melakukan ini untuk banyak klien. Konten itu benar-benar adalah raja ya saat ini, dan banyak brand di luar sana yang cari untuk bikin lebih banyak konten yang tertulis. Itulah sebabnya ada banyak banget permintaan buat nulis konten dengan manfaatin AI, dan kami itu bisa jadi jauh lebih efisien guys dalam nulis konten. Jadi aku sarankan untuk mengenakan biaya per artikel atau per kata karena itu akan mungkinin kamu untuk manfaatin waktu. Sekarang dengan pekerjaan ini, kami itu benar-benar bisa fokus pada niche ya, dan kami itu gak jadi penulis konten umum ya. Jadi pilih niche yang kamu nyaman buat ditulis dan kemudian daftar layananmu di berbagai platform kayak Upwork buat dapetin klien pertamamu. Jadi kalau udah dapet ya katakanlah 3-5 klien yang berbeda untuk membuat konten tertulis buat mereka, kami itu seharusnya bisa dengan mudah hasilin antara 5.000 dolar sampai 10.000 dolar per bulan ya. Tentu aja kamu itu bisa melakukan ini dengan nyaman di rumahmu sendiri kan, dari laptopmu. Jadi ya itu sebabnya aku rasa ini adalah pekerjaan dari rumah yang sangat bagus banget. Pekerjaan selanjutnya yang bisa kita bahas itu adalah sedikit terkait dengan penulisan konten lagi, tapi sedikit berbeda ya guys, dan ini adalah copy editor. Dengan menjadi copy editor, kamu itu bisa spesialisasi dalam membantu orang ambil konten yang ditulis oleh AI dan mengubahnya menjadi artikel yang sangat rapi atau konten yang siap buat mereka filmkan atau posting sebagai artikel online. Aku udah menyebutkan sebelumnya ya bahwa ini tuh mirip dengan menjadi penulis konten gitu guys, tapi kamu basically ya fokus hanya pada editing konten yang udah dibuat sebelumnya dengan AI. Dan banyak orang yang menyewa penulis dari luar negeri, mereka itu mungkin nggak akan menghasilkan artikel terbaik kan, dan mereka akan butuhkan banyak editing nantinya, dan disinilah kamu itu bakal masuk.
Aku jamin ini bakal jadi salah satu pekerjaan yang paling cepat berkembang di daftar ini hanya karena banyaknya orang yang buat konten dengan AI dan penulis dari luar negeri. Dan itu sebabnya aku benar-benar percaya ini adalah salah satu yang terbaik di daftar ini, guys. Pekerjaan selanjutnya yang kita bahas itu adalah jadi transcriber online. Sekarang dengan transcribing, kamu itu basically ngambil audio dan mengubahnya jadi teks ya. Misalnya banyak podcaster yang perlu mentranskripkan audio mereka. Banyak membuat konten video juga perlu mentranskripkan konten mereka juga. Ini tuh agak terkait dengan terjemahan ya, guys. Tapi dalam pekerjaan ini, kamu itu fokus hanya pada teks tertulis ya. Hal hebatnya adalah sebagai transcriber, kamu itu bisa menggunakan program AI untuk membantu melakukan ini ya. Gunakan suatu kayak Descript atau Ref.ai, dan ini adalah platform yang bisa membuat transkrip awal untukmu berdasarkan audio yang kamu masukin, dan dari sana kamu itu bakal bisa masuk, ngedit, dan mastiin bahwa itu tuh akurat, guys. Banyak konten berbahasa Inggris saat ini tuh membutuhkan transkripsi yang akurat, dan banyak orang juga menyewa transcriber yang bisa mengubah audio itu menjadi teks dalam bahasa lain. Apa yang aku lakukan dengan ini tuh adalah ya mengenakan biaya per menit ya, dan jika kamu itu melakukan ini dengan benar, kamu itu bisa mengubahnya menjadi agensi. Kamu bisa menyewa orang lain dan membantumu dengan ini, dan ya seni transcribing tuh pasti sedang naik daun ya kan, dan banyak orang membutuhkan layanan ini, guys. Jadi itu sebabnya aku rasa ini adalah pekerjaan dari rumah yang sempurna banget. Pekerjaan ini mungkin tidak membayar sebanyak beberapa pekerjaan lain yang kita bahas di daftar ini ya, tapi ini adalah pekerjaan yang bisa kamu lakukan tanpa harus berbicara dengan siapapun, dan itu sebabnya ini mungkin cocok untuk beberapa dari kamu yang nonton video ini, guys. Oke, pekerjaan terakhir yang kita bahas itu adalah jadi tutor online. Tentu aja ini memerlukan kamu untuk ikut di panggilan dengan orang-orang ya kan. Jadi jangan lakukan ini kalau kamu itu sangat pemalu ya, teman-teman. Tapi buat tutoring, guys, itu tuh ya adalah keterampilan bernilai tinggi ya, yang hampir bisa dilakukan siapa aja selama kamu itu punya sesuatu yang bisa kamu ajarkan. Apa yang aku sarankan adalah pilih topik yang kamu kuasai dan kemudian pergi ke Privly dan mulai melakukan tutoring di situ. Nah, dengan cara ini kamu itu mungkin akan sedikit sulit untuk mendapatkan klien awalmu ya. Tapi setelah kamu itu mendapatkan beberapa ulasan pertama, aku jamin klien akan mulai berdatangan ya, teman-teman. Video ini gak disponsori oleh Privly ya, tapi aku adalah penggemar besar dari platform ini tentunya. Aku ngambil pelajaran bahasa Mandarin setiap minggu di Privly, dan ini adalah salah satu pengalaman belajar terbaik yang pernah aku miliki. Jadi kalau kamu itu tahu cara mengajar ya, misalnya kayak bahasa Mandarin gitu, atau kamu itu tahu cara mengajar berbicara di depan umum, atau bahasa lain, acting atau apapun itu, kamu itu bisa jadi infrastruktur di platform seperti Privly dan mengajarkan orang lain untuk mendapatkan uang nantinya. Apa yang aku lakukan adalah pertama-tama lakukan ini ya di platform seperti Privly, tapi kemudian akhirnya cari klienmu sendiri ya, teman-teman, dan mulai lakukan sesi coaching kelompok ya. Nah, dengan mengajar orang dalam kelompok, kamu itu bisa menghasilkan lebih banyak uang per jam ya. Dan ini karena kamu itu bisa mengajar beberapa orang sekaligus ya kan. Kamu bisa manfaatkan waktu kamu sedikit, dan secara keseluruhan aku rasa ini adalah salah satu pekerjaan yang paling mudah buat diakses, guys, yang bisa dilakukan oleh siapa aja sesegera mungkin kan. Selama kamu itu punya pengetahuan atau pengalaman dalam suatu subjek, kamu itu bisa melakukannya dengan menjadi pengajar ya buat orang lain, dan ini tuh adalah benar-benar pekerjaan yang sangat perfect banget yang hampir bisa dimulai oleh siapa aja hari ini. Dan ya, jadi ya itu sebabnya aku mutusin untuk nyimpannya untuk yang terakhir ya, teman-teman. Hal hebatnya adalah kalau kamu itu mengajarkan keterampilan bernilai tinggi, kamu seharusnya bisa mengenakan biaya sekitar 20, 30, 40, bahkan $50 atau mungkin bahkan lebih ya per jamnya. Jadi aku harap kamu semua menemukan kalau daftar pekerjaan rumah ini berguna ya buat kamu. Semoga ada sesuatu di daftar ini yang cocok buat kamu, guys, dan bisa kamu coba. Dan guys, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, jadi wira swasta itu adalah bener-bener ya salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Kalian punya kebebasan waktu, kebebasan tempat, semuanya luar biasa banget, guys, dan itu adalah gaya hidup yang aku pribadi lebih suka. Aku tahu kita sering bahas ini, tapi hal terpenting yang bisa kamu lakukan itu adalah menonton video ini dengan memilih salah satu atau dua ide dari daftar ini dan langsung mulai ya, teman-teman. Ide ada di mana-mana tentunya, tapi tindakan implementasi itulah bagian yang paling penting ya kan. Dan ya, jangan terlalu dipikirkan, guys, langsung aja mulai dan kamu itu akan belajar seiring berjalannya waktu. Oke, itu aja untuk video ini, dan aku bener-bener berharap kami itu semua menikmatinya ya. Kalau kalian suka, pastikan buat kasih tombol like dan juga subscribe buat lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi tentunya. So, terima kasih banyak atas waktumu, dan aku akan lihat kamu di video selanjutnya. Peace!